Hai, welcome back to my channel. Ini dia drama Snowdrop episode 6. Episode ini makin menegangkan. Setelah mengetahui baku tembak antara tentara selatan dan utara, Nam Tae-il menyuruh polisi menjalankan rencana B, yaitu membunuh tim Suho. Nam Tae-il merasa udah gak ada gunanya lagi menyelamatkan tim Suho, karena Profesor Han juga sudah tewas. Para polisi mengepung pintu keluar, tapi Suho mendengar suara, akhirnya menyuruh timnya masuk lagi. Tapi sayangnya kamera Lee tertembak di kakinya. Baku tembak pun terjadi lagi, dan tim Suho berhasil masuk. Para mahasiswa yang disandra ketakutan karena suara tembakannya. Kang Mo mencoba mengecek keadaan. Setelah itu, Kang Mo menyuruh semua sandra untuk keluar. Karena rencana B ini juga gagal, Chang Su menyuruh timnya untuk mundur. Chang Su dan Nam Tae-il ribut lagi. Cara Nam Tae-il terlalu gegabah. Terus Nam Tae-il juga menyuruh Pak An untuk membungkam media tentang kejadian ini. Tim Suho yang berhasil masuk kembali ke kantin untuk melihat para sanderanya. Saat kamera Ju ingin menembak mereka dihalangi sama Kang Mo. Perlawanan ini hampir dimenangkan sama Kang Mo, namun Suho datang. Akhirnya Kang Mo dipukuli sama kamera Ju. Pelayan kantin ini tiba-tiba mau melawan karena gak tega lihat Kang Mo dipukuli. Malah kamera Ju yang penuh emosi mau pukul si pelayan. Untung Suho baik hati gak mau buat keributan lagi. Di sini Suho juga melihat tangan Yungro berdarah. Tentara Laut Selatan berhasil menenggelamkan kapal utara. Namun kejadian ini membuat Yongwya, anak Chang Su, cedera parah. Sedih lihatnya padahal kakak Yungro ini saat itu hanya menggantikan sip jaga temannya. Nam Tae-il ingin membuat cerita palsu di media tentang kematian Profesor Han. Tapi Chang Su gak setuju karena itu sama aja membuat partai lawan mereka menjadi marah. Mereka berdua sama aja kayak istri mereka. Istri Nam Tae-il juga menjambak istri Chang Su karena saling menjatuhkan. Rupanya istri Chang Su ini dulunya pelakor yang merebut Chang Su dari ibu Yungro. Sedangkan istri Nam Tae-il berasal dari keluarga terpandang. Pantesan Nam Tae-il menikahinya, ternyata karena mertuanya Jenderal Bintang 4. Wah. Esoknya istri Chang Su sibuk mempersiapkan untuk ramalan yang akan membuat suaminya jadi presiden. Ya ampun. Suho masih bingung kenapa tiba-tiba tim Chang Su mengingkari janjinya. Apalagi sebelumnya dia yakin banget kalau utara juga menyuruhnya mengikuti kata-kata dari selatan. Lalu Suho ingin mengobati luka tangan Yungro. Alasan awalnya karena mau mengobati kamera Lee yang tertembak. Modus sekali Suho. Teman-teman Yungro ngegosipin Yungro yang tiba-tiba dibawa. Selesai mengobati kamera Lee, Yungro dibawa ke tempat lain. Awalnya Yungro menolak untuk diobati, tapi dipaksa sama Suho. Yungro memohon agar yang lain dibebaskan. Namun Suho malah berencana untuk membebaskan Yungro agar mereka impas. Impas? Yungro jadi berpikir kalau Suho memang tidak ada rasa. Padahal adegan tatap-tatapannya udah buat baper penonton, guys. Kalau si Bun Ok makin kesal sama Yungro karena dispesialin sama Suho. Kemudian Suho memarahi Chang Su yang tidak menepati janji. Nam Tae-il masih sibuk aja ikut campur. Padahal rencananya ini hampir membuat Suho gak percaya lagi sama mereka. Karena kapal utara tertangkap dan gagalnya misi membawa Profesor Han, dibuat Chang Su sebagai alasannya. Suho mengancam Chang Su akan bunuh diri bersama semua sandera. Wah. Lalu Bun Ok tiba-tiba ingat ibunya. Walaupun dia nyebelin tapi kasihan juga lihat kisah hidupnya. Dan Yungro masih kepikiran dengan kata-kata Suho sebelumnya. Ayah Suho didesak sama wakilnya. Dia juga terlihat memojokkan Suho yang gagal dalam misi ini. Sama dengan kamera Zu, dia memojokkan Suho dan memaksa Suho untuk meledakkan diri bersama sandera. Suho masih berharap mereka kembali dalam keadaan selamat. Perbedaan pendapat ini membuat mereka berdua berkelahi. Suho dikatakan pria lembut yang tertolong jabatan ayahnya, padahal kamera Ju juga lupa kalau dia seberani ini karena dukungan dari wakil utara itu.
Di samping itu, Bun Ok kembali menyalahkan Yungro dan teman-temannya. Tapi Mimin curiga sama pacar Hyeryung. Sepertinya dia bukan militer. Dia bukannya memberi semangat sama yang lain, malah nakut-nakutin. Aneh. Suho yang ribut dengan kamera Ju makin memanas. Kamera Ju mendapat satu tembakan karena dia lupa Suho adalah pimpinannya yang harus dia ikuti perintahnya. Saat mereka ribut ini, tiba-tiba kamera Lee pingsan. Senjatanya diambil sama pelayan. Suasananya benar-benar menegangkan, guys. Semua orang ketakutan. Ternyata pelayan ini cuma bercanda. Ya ampun, udah hampir copot jantung semua orang. Ada-ada aja nih pelayan. Kemudian Suho kembali bernegosiasi dengan Changsu. Dia meminta dokter lalu dia akan membebaskan beberapa sanderanya. Tapi waktu yang diberikan Suho sangat sedikit, cuma 20 menit untuk manggil dokter. Akhirnya Nam Tae-il meminta selingkuhannya yang menjadi dokternya. Kang Hana juga disuruh masuk untuk membantu mengecek dan membawa mahasiswa yang akan dibebaskan. Sebelum dokter Kang masuk, di briefing dulu sama Nam Tae-il. Dia menyuruh dokter Kang membunuh tim Suho dan mereka akan menyadap asrama. Dan rayuan maut Nam Tae-il ini membuat dokter Kang setuju. Suho meminta bantuan direktur asrama untuk melihat nama-nama yang akan dibebaskan. Direktur menyebutkan nama-nama yang susah diatur yang kemungkinan akan melawan. Termasuk Yungro yang paling dia benci karena berani menyembunyikan Suho di kamar mandi. Saat mereka menyebutkan nama-nama yang akan dibebaskan, Guang Tai masih sempat-sempatnya buat cerita palsu yang katanya dia mengidap penyakit hepatitis. Tapi buat lucu guys, dramanya jadi gak serius-serius banget. Dan ternyata yang bebas termasuk semua penghuni kamar 207. Ini membuat Bun Ok marah. Dia gak terima Yungro dibebaskan sementara dia tidak. Akhirnya Yungro memilih untuk tetap di asrama. Namun suasananya berubah jadi ricuh gara-gara omongan Bun Ok. Rupanya Bun Ok adalah orang terakhir yang akan dibebaskan. Cuma belum dibacakan sama direktur. Aduh, Bun Ok. Sikap hebohnya ini membuat Suho berubah pikiran dan Bun Ok tidak akan dibebaskan lagi. Nyebelin banget karakter Bun Ok ini. Buat rusuh aja. Sementara itu, Kang Mo yang dikurung di ruangan berbeda mengirim pesan tentang keberadaannya. Kang Hana jadi berencana untuk memberikan pistol ke Kang Mo lewat dokter Kang. Terus Suho juga berjanji akan mengizinkan dokter mengobati Kang Mo. Dokter dan Kang Hana dicek langsung sama kamera Ju. Tapi Kang Hana membuat kamera Ju curiga karena dia sengaja berteriak untuk memberi kode ke Kang Mo. Aduh, Kang Hana jangan gegabah lagi dong. Suho tetap tatapan lagi sama Yungro. Dan ada yang mencurigakan guys. Suho tiba-tiba kaget melihat dokter Kang. Sepertinya Suho kenal dengan dokter Kang. Apa mungkin dokter Kang juga dari utara ya? Suho menunjuk orang-orang yang akan dibebaskan secara acak tanpa panggil nama, termasuk Yungro. Lalu ada salah satu sanderanya yang sesak nafas. Dia panik karena nggak dibebaskan. Dan ini memicu keributan lagi. Para sandera yang lain juga ingin dibebaskan. Akhirnya Yungro berteriak. Yungro udah gak tahan. Dengan beraninya dia melawan Suho yang memegang pistol. Changsu sebagai ayahnya jadi takut anaknya kenapa-kenapa. Di akhir episode ini, Suho mengarahkan pistolnya ke kepala Yungro. Aduh, deg-degan jadinya. Tapi Yungro tetap memohon agar yang lain dibebaskan. Karena cukup dia saja yang disandera. Yungro membuka identitasnya sebagai anak Changsu. Apakah ini akan merubah pikiran Suho? Atau mungkin Suho akan memanfaatkan Yungro lagi? Dan apa yang akan dilakukan Dr. Kang ke kamera Lee? Kita akan saksikan jawabannya di episode 7. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.